Hai pemirsa. Pemirsa, Ketemu lagi dengan Luca yes, di Swarga Lokes pastinya. Terus ya nih Kak Ica. Kita Apa nih ketemu dia lagi dulu? nih. Ya nih Kak, kita kedatangan apa ya nih, narsum ya. Sekarang narsum untuk ngebahas tentang dunia perhotelan, pariwisata. Sekarang di Jogja sendiri ini kan kota wisata ya. Iya, Nah, iya. makanya kita ingin kupas tuntas sih. Ya nggak sampai setuntasnya sih ya. Cuma lebih pengen tahu sih dalam pandemi kayak gini gimana sih bisnis perhotelan atau pariwisata di Jogja, karena kan juga sangat mempengaruhi ya buat semualah faktor perekonomian ya. Yes, yes. Terutama ini ya, kita mengundang seorang narasumber ini gitu ya, terutama karena lagi masa pandemi corona kayak gini ya kan. Terus yang kayaknya kalau aku lihat juga paling banyak kena imbasnya gitu kan ya, paling banyak kena imbasnya. Jadi kita tertarik nih untuk mengupas lebih ya kan, cari tahu informasi ke Pak Iqbal. Welcome Pak Iqbal di Luca. Kita ngobrol-ngobrol santai hari ini gitu kan. Jadi kalau Pak Iqbal ini adalah seorang konsultan, operator hotel dan trainer juga kayaknya ya. Trainer juga. Terus kalau dulu kita juga kenal waktu pernah jadi GM di hotel di Jogja ya kan. Di Jogja udah beberapa kan untuk di hotel ya, ada beberapa. Nah, jadi Pak Iqbal ini udah cukup berpengalaman di bidangnya gitu kan, sampai sekarang memutuskan untuk malah konsultan operator hotelnya gitu kan ya. Udah bosan Pak? Aku baru mau bilang ya kan, aku baru mau nanya gini, udah bosan jadi GM atau udah mulai digeser sama yang lebih muda? Kayaknya digeser sih. Imbas pandemi ya. Oh, imbas pandemi. Oh, imbas pandemi Nah, pas banget ya imbas pandemi nih kan ya. Makanya kita mau tanya-tanya nih, ternyata berpengaruh seberapa besar sih ya di sektor perhotelan dan pariwisata di Jogja ini. Iya, iya. Nah, kayak di Jogja ini kan banyak banget hotel ya, kota wisata. Kota wisata, benar. Nah, karena pandemi ini, kalau aku pribadi, kita jalan-jalan ya, ngeliat hotelnya kayaknya sepi banget gitu kan, yang biasanya mobil jentrek-jentrek gitu, ada event apa. Nah, pandemi ini kelihatannya kok sunyi senyap gitu hotel-hotelnya gitu. Emang sangat berimbas ya, Pak Iqbal? Berimbas sangat jelas gitu, tapi artinya gini, nggak semuanya itu berimbas paling besarnya ke hotel lah ya. Kita semua tahu pandemi ini kan hal yang tidak pernah ada dalam preventif resiko bisnis kita gitu di hotel. Jadi benar-benar ngagetin, benar-benar efeknya luar biasa, dan memang salah satunya adalah yang berimbas dunia hospitality, spesialisasinya itu di hotel gitu. Kenapa? Karena ya hotel itu jadi salah satu tempat untuk berkumpul gitu. Sementara pandemi kan menghindari berkumpul gitu. Katanya kalau jaraknya 1 meter, kita ada 1 meter. Enggak ya? Ada pengaris nggak? Gitu kan. Ini apa? Physical distancing. Physical distancing gitu. Tapi balik lagi bahwa efek pandemi ini memang luar biasa, karena so far sampai sekarang semua orang masih dalam level bingung. Ya, level bingung. Jadi artinya virusnya kayak mana sih? Masih gitu. Terus Terus kemudian orang berharap juga yang namanya setiap masalah kan pengen cepet selesai ya. Tapi selesainya kapan kan gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, sekarang hotel sekali lagi karena jadi sarana berkumpul gitu ya. Ya jelas-jelas efeknya luar biasa, bisa sampai 60%. Turunnya revenue. Gitu ya? Ya, bisa sampai 60%. Karena siapa yang mau kumpul gitu. Udah parno kan ya, yang mau takut ke sana, nanti kan kita juga nggak tahu nih gimana kayak gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu. Sekarang contoh aja karyawan lah. Karyawan tuh kalau misalkan pulang balik kan dia juga nggak tinggal di hotel. Pada perjalanan dia pulang, pada perjalanan dia kembali, dia lewat mana, di mana segala macam. Itu juga resikonya luar biasa kayak gitu. Iya betul. Tapi Pak Iqbal meninggalkan menjadi GM bukan karena Enggak. Kita cerita sedikit kan ya, makanya Pak ini pengen tahu nih. Iya, lebih aktif jadi trainernya atau konsultan operator hotelnya. Sekarang jadi konsultan, sekarang jadi trainer gitu, lebih fokus ya. Di karena Jogja aja di Jogja Jogja ini luar biasa banget lah, potensialnya masih banyak. Terus ya kebetulan juga pas awal-awal pandemi sih, kebetulan kontrak saya juga udah selesai di hotel yang terakhir. Ya ilmunya sekali lagi ya ngalir ke
hal yang lain lah, tapi tetap di dunia perhotelan gitu. Iya, masih nyambung ya. Iya, banget. Masih nyambung. Oke, berarti itu mengelola beberapa hotel yang ada di Jogja juga dong, ya kan? Iya. Yang ada di Jogja juga. Ya, jadi berusaha sharing lah bahasanya ya, ilmu perhotelan yang benar kayak gimana gitu. Karena kadang-kadang ketemu pandemi begini, kemudian mau survive, pilihannya banyak banget di luar. Waktu itu minta tolong sama saya awalnya tuh minta dijualin, ya hotel-hotel itu minta dijualin. Gitu. Saya bilang dijual siapa yang mau beli, gitu kan? Kalau misalkan mau beli duit miliaran kan juga hari gini mendingan buat survive kan gitu loh. Tapi cara survive-nya yang seperti apa, yang ternyata begitu kita dalamin, mereka juga belum punya nih, mereka belum paham. Akhirnya kita biasa di hotel-hotel yang punya sertifikasi lah apa segala macam, nah, kita coba sharing lah ke semuanya gitu. Menarik juga ya Pak ya. Banget. Tapi pusing juga. Oh, pusing juga ya. Pusing lah. Oh iya sih. Karena tamunya nggak ada, tamunya belum ada gitu loh. Tamunya. Iya. Tantangannya itu ya, tantangannya di situ ya. Sementara kalau jadi trainer apa tentang dunia perhotelan juga? Atau saya backgroundnya kan accounting. Jadi konsultan finance, konsultan pajak, konsultan accounting. Motivating ya, terus bertahun-tahun ternyata dunia hotel lebih menarik daripada industri yang lain yang pernah saya dalamin ya hotel. Berapa tahun Pak untuk udah diterjun di dunia perhotelan ini? Dunia perhotelan dari 2011, termasuk junior lah ya, termasuk junior sebenarnya di dunia hotel sebagai GM, cuma saya lebih ke accounting. Passionnya kalau takdirnya accounting, passionnya ke hotel gitu. Jadi mau ngebawa ranah accounting ke hotel tuh ya gimana pun bisnis pasti butuh accounting. Iya. Itu aja. Oke, konsultan accounting. Lu nggak butuh konsultasi masalah keuangan mungkin? Kenapa gimana di pandemi duitnya biar nggak habis ya? Benar. Kenapa setiap gaji cuma bertahan 2-3 hari gitu? Misalnya bisa nggak Pak kasih solusi? Mungkin di sesi berikutnya kayak gitu. Ya siapa tahu. Iya ya kan. Ntar gue japri aja kan, deh. konsultan apa aja kan? Japri aja. Oke. Ya. Berarti masih sekarang ya. Trainer event pandemi gini masih jalan. Iya. Saya ngeliat ya beberapa flare-nya Pak Ikmil nih, dia buat lewat Zoom sih. Tentang industri perhotelan ya. Online. Pengennya sih ketemu langsung ya. Cuma belum bisa ya dengan kondisi mau nggak mau lah. masih New normal ya. Iya, new normal juga belum normal. New normal tapi nggak normal ya. Gitu kan. Iya, sementara kondisi masih kayak gini soalnya. Betul. Nah, sekarang kita balik lagi ke hotel. Apa namanya? Ngelihat harga hotel pun gitu ya, karena kan kita punya banyak teman juga nih ya, rekanan hotel ya. Iya, rekanan hotel. Nah, lihatlah di WhatsApp online gitu ya. Update ada broadcast, ada story WhatsApp gitu kan ya. Ada yang jual kayak paketan ya, misalnya. Benar. Apalagi awal-awal tuh Pak, waktu zaman pertama pandemi ya. Jadi misalnya 1 minggu stay di hotel A gitu, terus only sekian gitu, gila murah banget gitu kan, kita lihat kan gitu. Iya, semurah itu tapi siapa yang mau nginep juga? Itu ada nggak sih yang maksudnya hotel udah bikin promo semenarik itu, harga banting banget gitu, peminatnya banyak nggak tuh, berhasil nggak tuh promonya di masa pandemi gini? Menurut saya agak sangat aneh lah ya gitu. Jadi kalau buat saya dulu waktu awal pandemi itu di dunia hotel Jogja pada khususnya, saya bilang saya termasuk orang yang pertama-tama bilang sama kawan-kawan hotel, kita di bisnis hotel, kita jadi tempat berkumpul, kita masih nggak jelas banget ini yang namanya virus kayak apa. Saya minta tolong, kalau ide saya adalah 2 atau 3 bulan tutup saja sudah. Mendingan itu ya. Tutup serentak. Gitu. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu? Karena siapa yang bisa menjamin bahwa yang datang, even karyawan, itu tergaranti. Karena waktu awal-awal kan kita udah nggak tahu lagi nih harus bagaimana ngantisipasinya, terus berapa nilainya, sampai kapan gitu kan. Ya sudah, kita hentikan saja gitu. Karena awal-awal itu juga dulu awal pandemi itu setahu saya hotel tuh jadi tempat ngabur. Sementara hotel-hotel juga belum punya standar protokol kesehatan yang benar. Yang harusnya suruh di rumah, tapi mana mengambil kesempatan buat liburan, dari plat luar lah ya tentunya. Jadi buat saya waktu itu ya kita bantu pemerintah lah gitu. Paling tidak menjadi calon klaster baru gitu. Saya bilang tutup saja sudah. Karena sempat ya di awal itu emang hampir semua hotel di Jogja tutup serentak tutup itu. Tapi yang nggak lama cuma 10% yang tutup semua.
enggak. Jadi kan infonya kan semua ya, tapi ternyata tuh kenyataannya hanya 10% dan aja. saya mendapat perdebatan bagaimana selama 3 bulan tutup untuk pembiayaan itu. Iya, karena kan mesti saya bilang balik lagi dong accountingnya kan. Ada, saya bilang gitu. 3 bulan tutup itu sebenarnya cadangan hotel masih cukup untuk pembiayaan dasar. Yes. Seharusnya. Masalahnya sekarang mau atau tidak. Tapi kan misalnya pun hotel itu buka, sementara biaya operasional kayak lampu harus tetap nyala, Nah, AC tetap nyala, itu itu dia. maksudnya tetap ngeluarin biaya gitu Makanya kan. sekarang kalau misalkan buka, tamu ngedrop sampai 90%. Sementara Lift, tamu nggak ada garansi buat iya, ada hotel yang punya lift, ada hotel punya eskalator, kitchen gede-gedenya itu listrik kayak mana. Betul. Iya mau pasti defisit lah. Saya bilang mendingan 3 bulan tutup. Memang defisit tapi tidak akan sebesar kalau tutup. Gitu loh. Tutup itu tetap defisit tapi sebenarnya masih bisa. Masih survive, lebih bisa survive daripada memaksakan buka dengan kondisi mungkin tamu cuma satu tapi hotel harus nyala semua misalnya. Betul, ya kan. Betul. Benar kan? Sampai sekarang kan juga nggak berhenti kan akhirnya yang namanya karyawan pengurangan. Kalaupun karyawan masih masuk di cutting salary-nya dan gitu kan. shift-shiftan juga kan beberapa ada sih kayak teman-teman yang kerja di hotel itu kan dia shift-shiftan. Jadi gajinya itu tergantung dia masuknya berapa kali gitu. Oh gitu dihitungnya per day. Betul. Itu kan ngeri kan, kasihan kan gitu. Iya sih. Memang harus ada peran owner juga lah sih sebenarnya kayak berarti begini. kuat-kuatan ya ownernya ya, benar nggak sih? Bukan kuat-kuatan sih sebenarnya. Bahasa saya maaf buat semuanya, mau nggak maunya owner aja. Bahasa saya kayak gitu. Sekarang bertahun-tahun pasti dong punya cadangan profit sekian, pasti dong punya hitungan average monthly-nya berapa gitu kan. Nah, average monthly cost-nya berapa, kehitung kok semuanya. Kalau paham sih aman kok 3 bulan sebenarnya. Gitu ya. Masih aman ya 3 bulan. Karena pada panik aja kali ya. Panik. Pada panik, iya benar karena waktunya nggak tahu mau sampai kapan, pandemik, akhirnya ujung-ujungnya ya yang dipunyain dipegang aja terus gitu buat bertahan yang nggak tahu batas waktunya gitu. Iya benar-benar. Tapi apa namanya? Ya sebenarnya ngelihat kota Jogja itu jadi kayak sepi kan ya, sempet yang gitu sepi kan. banget kan kemana-mana. Juga mau warung imbasnya pun juga kayak warung-warung kecil semuanya kan juga tutup kan ya waktu pas awal. Ya semua usaha yang di sekitaran hotel itu pun juga pasti kan terpengaruh kan. Itu kan semua kayak even kayak apa namanya ojek online tuh ya kan. Termasuk tukang beca. Itu sampai tukang beca dan lain-lain itu pariwisata lah ya, tempat-tempat pariwisata masih juga. Iya betul. Justru karena pariwisata juga banyak yang tutup, apa namanya, yaitu salah satu ngimbas juga ke hotel kan, jadi nggak ada wisatawan yang datang ke Jogja gitu kan, jadi sepi. Ya kalau misalnya kayak kita nih orang Jogja sendiri juga mungkin kan mikir juga ke hotel ngapain ya gue di Jogja juga gitu kan, walaupun ada yang memanfaatkan mumpung harganya murah gitu, ada juga loh, ya kan? Ada harga mumpung harga. Kamu ngaku coba, kamu memanfaatkan harga itu kan? Tahu aja sih ya, loh kan ya termasuk ini dong mendukung ini biar hotelnya tetap beroperasional kan. Tapi kan kita stay vacation-nya di Jogja aja yang aman-aman aja kan, quality time sama keluarga ya kan. Iya benar-benar. Sekalian long stay ya sebulan ya. Tapi kemarin pas apa namanya sempat new normal, terus kemudian ada kayak tanggal libur yang kejepit-kejepit, banyak tetap rame. Iya, itu rame banget sampai itu semua parkiran di hotel tuh udah full loh ya. Iya, gua kebetulan apa namanya ada kedatangan keluarga gitu kan ke Jogja, terus aku lihat salah satu hotel bintang 5 di Jogja. Ini kok kayak pasar, aku bilang. Terus harganya itu juga sempat naik lagi loh yang harga-harga hotel itu yang kemarin banting harga berapa tiba-tiba ngeliat udah mahal lagi. Udah jutaan lagi kayak gitu ya kan. Makanya kan serba susah sih sebenarnya. Poinnya itu cuma satu lah, bahwa semua orang pertama tidak mau ada masalah, ya kan? Ya berarti cuma satu poinnya, gimana jaga-jaga supaya masalah itu nggak makin membesar. Udah itu aja kok. Jadi apapun itu gitu, kayak misalkan mau masuk ke hotel, waktu itu saya bilang tutup aja dulu karena kita nggak pernah tahu protokolnya, karena kita nggak pernah tahu kriteria atau karakter ini virus nih gitu kan. Tapi begitu sudah tahu, ya sudah lakukan itu. Sepanjang itu dilakukan, sepanjang itu disiplin, open aja. Kalau untuk hotel sendiri ada nggak sih misalnya kayak batas kapasitasnya nih yang harusnya tahu berapa persennya kan ya kan harus tetap melakukan itu kan ya. Ada. Tapi kan balik lagi, orang nih nggak usah ngomong orang Indonesia ya, orang Indonesia kan selalu dibilang aji mumpung lah segala macam, ngeyelan lah gitu, nganggap remeh. Ya ini balik lagi kita gitu sebagai pebisnis hotel, kalau misalkan kemudian
biasanya kamar tuh boleh diisi extra bed, Iya. gitu ya. Extra bed itu pengaruhnya apa? Kalau iya satu keluarga, satu kamar. Iya. Kalau misalkan udah nggak satu keluarga, ujung-ujungnya pilihannya duit atau menolak. Iya. Dilema nggak sih? Iya, nggak dilema kalau buat saya sih sebenarnya. Kalau misalkan memang protokolnya dia bisa terdeteksi, dia kumpul dari keluarga yang sama, terus kemudian pindah bisa dibuktikan, ya silahkan aja kumpul dalam satu kamar. Iya, oke. Bukan keluarga orang loh. Gitu kan. Tapi kalau misalnya Maksudnya kayak lo sama gue. Iya, kita beda keluarga. Iya, beda keluarga. Iya. saya minggir dulu ya. Gitu. Oke. Gitu. Ya itu yang harus diantisipasi sih. Makanya balik lagi, bisnis is bisnis, tapi aturan harus lebih jelas, itu aja. Itu yang mau tak share sih itu gitu loh. Itu aja. Iya, setuju. Benar-benar. Jadi memang pada saat pandemi kemarin lebih banyak hotel yang tetap bertahan untuk buka dibanding yang tutup ya. Hanya 10% aja ya, Pak? Iya, karena tetap nyari gitu, nyari masuk. Tapi pencitraannya nyari selamat gitu kan nggak seru ya. Gitu. Padahal Pak Selamat ada di mana ya? Nah, katanya, nanti gimana cara bayar utang banknya gitu. Bener, mereka banyak strategi ya, kayak yang waktu itu banyak yang makan siang ya, dia catering ke kantor-kantor gitu kan, sampai ada program seperti itu kan. Kan juga jadi yang, biasanya di hotel mahal nih makan, jadi dia kayak harga juga murah, terjangkau buat orang-orang yang orang kantor juga takut keluar kan. Akhirnya yaudahlah pesen makanan hotel mungkin lebih higienis lah, bla bla bla, mesti banyak pemikiran. Jadi akhirnya orang tahu ya bahwa hotel selama ini nyari untungnya gede banget ya. Iya kan, karena terus harganya kan loh kok segini ya kan. Iya dong, kok sekarang bisa murah sih, kemarin-kemarin ngapain sih gitu ya. Itu ya kan selalu kalau misalnya begitu masuk kamar, nginep di hotel gitu. Kayak aduh gue lapar gitu kayak kan. Apa? Terus dulu buka pesan kan ada kue jual, Pak Ica share juga kan itu yang dari hotel juga kan. Apa tuh ya? Kue jual. Oh iya. Itu kan juga itu kan ini kan yang pas lagi pandemi nih ya kan. Tapi kalau misalnya kayak kita nginep di hotel, masuk kamar lu lapar, terus lu buka menu, terus lu kayak langsung mendingan nanti laparnya ntar dulu deh, mendingan gue ntar main ke hotel kayak gitu kan. Atau Gojek aja deh. Kecuali kalau kecuali apalagi begitu ada Gojek nih ya kan, aku nggak tahu tuh mungkin itu berdampak besar sama apa namanya food sekarang and beverage hampir semua hotel sekarang gandeng yang namanya online gitu ya. Iya, online distribution gitu, jadi kayak ya nggak bisa ada yang tamu yang datang, dia jual online juga. Itu hotel sampai kayak gitu. Tapi ya balik lagi, akhirnya kita semua orang tahu masuk hotel yang dibeli apa selama ini mahal, beli pride gitu kan. Tapi ada juga sih Pak yang kayak lagi hotel kayak gini, ada yang untung tuh kayak orang-orang yang mau wedding private gitu kan. Jadi harganya di situ katanya saya lihat beberapa sih jadi lebih murah gitu loh. Jadi makin banyak yang wedding ya. Karena akhirnya kan murah ya. Akhirnya pas banget nih pandemi, biayanya nggak banyak kan. Biaya nggak banyak, privasi cuma keluarga ya. Yang penting ada foto-foto, backgroundnya di hotel bagus, dapat view-nya bagus, tempatnya oke. Iya, buat dia upload dahsyat gitu kan. Benar kan? Sekarang banyak banget yang wedding. Gimana? Banyak banget. Juga. Bisa juga apa nih? Mau nyoba nikah lagi di mana? Bisnisin weddingnya dong, jadi wedding organizer ya, gitu loh. Positif lah. Positif dia orangnya. Ada yang belum merit? Bisa lah. Mumpung ya masa pandemi lah. Bener. Harga hotel lagi murah, ya ketawa aja nih. Udah punya istri belum? Ngaku. Minta cariin jodohnya dulu lagi. Iya, betul. Jadi apa namanya, dalam kondisi kayak gini tetap ada benefitnya nih ya buat pihak-pihak tertentu gitu kan. Jadi emang harus kreatif. Iya, nggak pengen diomong kok belum ini acaranya lagi Covid, nggak bisa ngundang banyak orang. Enggak kok, gue kemarin cuma di Al Royal gitu kan, tapi cuma sama keluarga doang gitu ya. Ternyata merit pun murah ya sebenarnya kan gitu ya. Jadi nggak usah ngomong gitu loh. Sayang saya udah tahun kemarin meritnya. Ya baru tahun kemarin ya. Promo nih gitu ya. Sayang banget udah kelewat ya. Gak siapa yang tahu ya kalau tiba-tiba ada Covid ya kan, nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa Kak. Mau diulang lagi juga boleh. Jangan. Kalau perempuan ngulang ya. Kalau laki nambah kan boleh. Lebih menarik kayaknya ya. Lebih menarik ya. Benar. Oke. Apalagi ya? Oh ini, aku juga punya kenalan yang pada pada masa pandemi itu hotelnya baru aja buka gitu kan. Baru aja buka ya kan. Terus
apa namanya, banyak karyawan-karyawan yang tadi dari hotel ini dicomotin pindah ke hotel situ gitu kan. Tiba-tiba kena pandemi, jreng gitu. Dan sekarang mereka posisinya adalah di rumah, nggak bekerja, dan hotelnya kayaknya masih tutup juga gitu. Itu mungkin lumayan banyak juga ya di Jogja ya. Iya, makanya sebenarnya kita harus nyikapin dulu lah. Pandemi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap kayak apa ya, krismon biasa gitu. Tapi saya mau ngajak teman-teman tuh ngeliat pandemi ini jadi kayak musibah gitu, bencana besar lah gitu. Jadi kayak gempa bumi besar, banjir besar gitu. Jadi di Indonesia aja. Ya pertama untuk memotivasi menghadapi kayak begitu itu kita harus meyakinkan bahwa ya ini sama aja kayak bencana gitu. Kayak Jogja tahun 2006 kan bencana gede banget tuh, gempa. Ya sudah kayak gitu aja gitu. Kemudian harus rontok, bangunannya harus dibangun lagi, terus kemudian harus dirumahkan, ya macam kayak gitulah. Hanya saja bedanya memang yang sekarang kita nggak pernah tahu. Kalau misalkan bencana gempa, terus harus bangun lagi bangunannya kan masih bisa dihitung tuh. Oh ya sudahlah, gempanya cuma sekali, terus nanti dihitung gitu ya. Tapi kalau pandemi, ya kapan ada vaksinnya, kapan? Karena nggak pasti sih ya. Mau hindarin pun juga kayak gimana kita nggak ngerti kan. Kalau gempa kan kerasa Kalau ini kan kita nggak kelihatan ya. Iya sih. Ya walaupun semua kondisinya nggak ada yang menyenangkan ya. Nggak ada yang menyenangkan, nggak ada. Bencana nggak ada yang senang. Bencana nggak ada yang menyenangkan, betul. Oke, ya. Berarti kalau Pak Iqbal sebagai konsultan gitu ya, maksudnya kira-kira tips apa buat hotel dalam menghadapi pandemi untuk bertahan gitu? Perhotelan ini ya kan, maksudnya pasti kan Pak Iqbal ini dong punya pengalaman dulu udah di hotel, sekarang jadi operator hotel gitu kan. Maksudnya tips biar hotel-hotel ini bisa bertahan gitu, karena sedih juga ya Pak, karena ngelihat ada hotel dulu lucu banget gitu kan, terus tiba-tiba hotelnya sekarang gila tutup dia gitu, terus di mana lagi gitu ya. Selain hotel kan juga banyak ya kayak rumah makan dan lain-lain gitu kan. Nah itu mungkin ada ini nggak sih? Gini, kalau hotel itu sekarang yang paling penting adalah bahwa orang yang berbisnis hotel itu yakin bahwa yang dijual itu sebenarnya kan servis ya, kenyamanan gitu. Betul. Kenyamanan, artinya kenyamanan yang seperti apa sih gitu. Bedanya hotel dengan penginapan yang biasa tuh apa sih gitu. Dia bisa memberikan garansi bahwa yang diberikan itu memang hal yang paling bagus. Ya kan, jadi keamanan yang paling bagus, kemudian makanan mungkin rasa yang paling enak, paling sehat gitu ya. Nah balik lagi gitu, kalau misalkan masih mau nerusin masalah bisnis hotel ini, ya juallah itu, ya tonjolkanlah itu, ya garantilah semua tamu itu bahwa kalau misalkan masuk ke sini dengan standar yang sebelumnya, sekarang ditambahin menghadapi pandemi juga tenang aja gitu, aman. Tapi jangan cuma promo gitu loh, jangan cuma ngomongin doang. Ini kan kadang-kadang orang jualan gitu ya, ngomongnya A, B, C, D, E, tapi prakteknya enggak gitu. Nah, prakteknya itu kalau saya pribadi, orang tuh hanya butuh diyakinkan bahwa sekarang saya ada di posisi di sini, secure nggak nih? Iya, gitu kan? Benar. Bersih nggak nih? Gitu. Ya sudah gitu loh, tunjukkanlah bahwa memang ini ada proses disinfektan, kemudian hand sanitizer, bagus ya. Munculkan saja, karyawannya pun juga servisnya harus munculkan itu. Karena sampai sekarang masih saya lihat beberapa hotel bahkan dengan bintangnya gitu ya, nggak disiplin tuh, kayak face shield nanti dicopot gitu, padahal lagi komunikasi. Ya memang ini kan bukan sesuatu yang enak ya, pakai face shield pakai masker juga. Kita ngomong susah juga kan. Iya gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Sekarang minimal sabar dulu lah. Iya sih. Mudah-mudahan vaksin segera ini kan. Ya biasain aja dulu gitu. Iya, nggak apa-apa ya kan, gitu lipstick aja. tutupin dulu nggak apa-apa. Kalau hemat tahu, hemat kan kita nggak perlu pakai lipstick, blush on. Lipstiknya di luar masker gitu. Iya, gitu. Lalu nih kadang-kadang gitu, pas sayang lipstikku mbak katanya, bukain sama dia. Pamer benar, tutup lagi ya. Yang gini biasanya cuma ngeliatin dulu set gitu, dia langsung tutup lagi gitu kan. Gitu, iya sih, setuju. Gitu. Iya. Wajib lah yang iya, pas. Jadi paling nggak kita sebagai tamu yang datang ataupun malah menginap di hotel tuh udah yakin ya kan, maksudnya bahwa gua nggak perlu nyemprot lagi nih di kamar ini gitu ya misalnya. Dan harga hotel pun nggak serusak ini. Iya dong, hotel bintang 5 kan pasti dong mereka punya fasilitas yang bisa lebih apa gitu, kayak nggak usah ada lagi pakai termogan orang gitu kan, tapi langsung hadapan di mesinnya. Tiket yang pakai sensor gitu kan, ya mereka nggak apa-apa lah gitu loh. Meminimalisir biar nggak touch. Iya, artinya kalau misalkan pun saya tetap harus bayar mahal karena saya punya duit, ya memang ada fasilitas itu, guaranteed gitu loh, daripada terus brutal kan.
akhirnya harga terjun bebas gitu kan, ya nggak seru juga. Gitu. Iya, betul. Harusnya malah sekalian mahalin biar orang-orang. Tapi juga kasihan hotelnya kalau. Iya sih, ya makin ini juga. Iya sih, betul ya, mungkin tadi ya apa namanya setuju sih dengan yang tadi masukannya Pak Iqbal, kalau kita pun sebagai kayak tadi ya, kita iseng-iseng nginep di mana gitu kan, harga hotel lagi murah gitu, tapi kadang kan juga masih kayak ada yang worry, aduh ini bener nggak ya? Nah, itu yang saya kalau lagi training workshop itu juga suka saya educate gitu. Dulu pernah ada hotel gitu curhat sama saya, Pak, saya mau jual hotel harga berapa? Oke, sampean di hotel bintang berapa? Hotel bintang 3, bintang 2 dia bilang. Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Karena ada hotel bintang di atas saya, harganya di bawah saya, Pak, jualan. Oh, oke. Ya kan? Iya. Terus saya cuma jawab, jual dengan untung. Saya bilang gitu. Karena apa? Kalau misalkan kamu jual nggak untung, kamu bukan bisnis, kan gitu. Yang bintangnya di atas jual murah, ya orang mungkin yang punya duit segitu dia mau. Tapi saya berani jamin hotel itu nggak akan punya servis yang bagus, nggak akan punya produk yang bagus. Jadi harus kembali lagi ke hotelnya seperti apa gitu loh. Bahwa hotel ngasih pelayanan sesuai harganya gitu. Iya betul, jadi gitu harus mempertahankan iya, itu ya. Iya. Gitu ya, jadi kayak mempertahankan jati dirinya dia gitu kan, jangan tiba-tiba lu jadi murahan ibarat kata gitu, ibarat kata, karena kualitas pasti bakalan ngikutin itu gitu. Karena hotel kan emang harus jual ini fasilitas. Iya, servis sih, servis paling jangan bangga punya banyak tamu, tapi sebenarnya tamu itu pengen sok-sokan masuk hotel tapi nggak paham hotel itu apa. Kan gitu kan. Iya, setuju. Ngomong-ngomong, ada voucher hotel buat kita nggak? Ada. Benar. Japri aja, Japri. Japri aja. Lumayan kan ya. Jadi kita nggak cuma ngundang-ngundang kita aja, kita punya misi, siapa tahu beliaunya ini punya sebagai operator hotel dari beberapa hotel. Iya kan, maksudnya kan ada vouchernya lebih nggak kepake kan. Bisa jadi kan. Ngarep lo. Oke. Ya, thank you Pak Iqbal. Jadi memang kalau kita sih harapannya pandemi ini segera berakhir. Amin, harus. Terus semangat lah. Betul, biar kota Jogja ini juga hidup kembali gitu kan, pariwisataannya, hotel dan segala macam. Perekonomian lah semuanya ya. Iya betul, jadi hidup kembali, jadi nggak sepi kayak sekarang gitu kan, yang ada cuma orang-orang di dalam orang-orang kota Jogja sendiri ketemu lu lagi gitu. Hati-hati harus. Ya tetap. Tapi ketakutan jangan. Gitu loh, karena kalau ketakutan berlebihan akhirnya malah nggak bisa ngapa-ngapain, akal sehatnya hilang gitu. Tapi harus disiplin diri ya Pak. Jadi harus disiplin diri masing-masing dari diri, ngikutin protokol kesehatan itu benar ya kan, paling nggak jaga dari kita dulu, dan itu bisa ngejaga ke orang-orang di sekitar kita. Tumben bijak ya kan. Mau mendekati hari Jumat kan? Oh iya, biasanya ceramah. Oke, dapat ini gitu saya. Kalau malam Jumat Mbak emang kayak gitu, bisa ceramah. Oke, paling itu sih Pak Iqbal. Thank you buat hari ini. Next kapan kita bahas lagi apa tentang apa? Bahas voucher tadi. Oh ya benar, setuju. Ya kalau aku sih nggak basa-basi nanti. Siap. Masih ada nomornya kan? Oke, baik-baik. Ya, kita harap ini pandemi segera berakhir, hotel kembali jaya lagi ya. Dan pariwisata Jogja juga kembali lagi. Yes. Oke, terima kasih yang udah nyimak Lucha di Swarga Lokes. Bye. Oke, see you. Bye-bye. Thank you.